Shalom teman-teman yang ada di Facebook Dieter Nicholas, Facebook Ferry Felani, dan Facebook Ade Surya Tarigan. Jumpa lagi bersama dengan kami, para anti hedonis. Kita dulu ketemu di mana ya? Kita ketemu di Isra Surabaya ya. Kita ketemu waktu acara Isra Surabaya tahun berapa ya? Lama banget kayaknya udah. Itu ada mungkin 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu ada? Lebih dong bro. 4 lebih ya? tahun yang lalu. 5 kali ya. 5 tahun yang lalu. Dia anaknya Ferry masih kecil tuh, baru lahir tuh dia udah. Iya, kan gue cabut dari kamar lu toh bro. Iya betul. Subuh-subuh balik Jakarta. Iya. Lu bukannya sekamar sama gua ya, Fer? Iya. Kan lihat angkat telepon istri gue kan. Oh iya. Kan gue kabur ke airport subuh-subuh. Oh iya, anak lu sakit ya? Iya. Oh iya. Kecil banget itu. Masih 6 bulan tuh. Berapa bulan ya? Nah sekarang dia udah berapa tahun dia sekarang? Udah umur 5 tahun. Nah, berarti 5 tahun yang lalu bro. Buset. Kira 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Lama juga nih, haleluya. Dari ketemu di Surabaya, kita garap seminar anti hedonis. Yoi. Nah hari ini kita mau ngomongin tentang ini ya, pelayanan generasi nih, iya kan? Oke, siap. Nah menurut bapak-bapak nih kan, bapak-bapak nih udah pada senior nih ya, ada pendeta Ade Surya Tarigan dan ada pendeta Ferry Felani nih, ya kan? Jadi pendetanya tuh mesti gue sebutin ya, takut tersinggung nanti kalau nggak disebutin. Udah tua, kita udah tua. Ya. Nah, sekarang gue mau nanya ke ini dulu dah. Kita ke arah apa? Serpong dulu nih, ya kan? Ya. Menurut Kak Ade nih, gimana nih pelayanan di era pandemi nih, pelayanan generasi? Kira-kira apa sih yang bisa kita kerjakan? Karena kan semuanya tadinya kan kita semua berfokus kepada pelayanan apa namanya kebaktian ya. Sekarang di era ini kan kita udah nggak bisa kebaktian lagi nih. Nah, menurut lo sendiri gimana Kak Ade? Silakan Kak Ade. Menurut gua pelayanan di era pandemi buat generasi terutama ini kita seolah-olah kayak lagi betul-betul kayak gini loh, kayak dipaksa dalam tanda petik ya untuk menjalankan pemuritan. Jadi lewat acara-acara online yang ada atau aplikasi-aplikasi online kayak Zoom dan lain sebagainya yang ada. Nah, itu semua kan efektif dikerjakan untuk namanya pengajaran, namanya pemuritan. Jadi pandemi ini telah membawa semua atau artinya kita sebagai pelayan generasi untuk kembali difokuskan bahkan mungkin rada sedikit dipaksa untuk kita bergerak dalam pemuritan gitu. Udah bergerak sisinya udah berbeda ya, fokusnya waktu sebelum pandemi mungkin fokus kita bikin acaranya apa nih? Kita bikin acaranya apa nih? Kita set up panggungnya kayak gimana? Kita bikin ininya gimana? Nah, sekarang beda. Sekarang apa yang bisa dibagiin, apa yang bisa diajarkan di aplikasi-aplikasi atau pertemuan-pertemuan dalam yang ada seperti yang ada di Zoom seperti sekarang ini. Gitu bro. Oke, mantep ya. Jadi mau nggak mau kita harus kembali kepada core dari kekristenan ya. Harus kembali kepada pemuritan itu ya Kak Ade ya. Betul bro. Oke, siap. Karena kalau kita ke Keramat Jati nih, bagaimana nih Bapak Pendeta Ferry Felani nih? Silakan bro. Di-mute dulu bro. Mic-nya di-unmute dulu. Oke, silakan Om Ferry. Pandemi ini menyadarkan kita akan apa yang esensi dalam hidup ini ya. Itu soal iman ataupun bukan gitu ya, even soal sehari-hari deh misalnya. Dengan pandemi ini berdampak ke kehidupan finansial banyak orang jadi mulai belajar membeli apa yang penting aja gitu kan. Itu bahkan pakar-pakar keuangan pun juga menyarankan hal tersebut sampai kita punya kepastian sampai kapan pandemi ini selesai gitu. Jadi kalau kita boros hari-hari ini dengan membeli barang-barang yang nggak terlalu perlu, itu akan bisa bikin bonyok kehidupan kita di masa depan financially kan gitu. Yeah. Itu kalau lihat soal esensi ya, dan soal ke gereja juga sama ya, dan pelayanan kita diajar kembali pada hal yang esensi bahwa kehadiran Tuhan nggak ditentukan oleh ruang dan waktu dan jadwal, megahnya panggung dan entertainment yang ada, tapi bagaimana walaupun kita saat ini online-nya via sosial media, Zoom dan sebagainya, kita nggak boleh cuma sekedar membuat pelayanan yang berbasis teknologi saja tanpa menanamkan kuat-kuat nilai akan pentingnya awareness akan kehadiran Tuhan gitu kan.
Karena kalau bicara tentang intimacy with God, sebetulnya Tuhan udah nggak bisa lebih dekat lagi sama kita, karena dia udah tinggal di dalam kita nih, kalau ngomongin jarak. Problemnya pada awareness. Nah, awareness ini yang selama ini kalah gitu ya, karena orang dibawa ke gereja, ibadah dengan semua gimmick-gimmicknya, awareness-nya lebih pada ruangan, acara gitu ya. Dengan pandemi ini, kalau kita bisa mengambil sisi positifnya, kita bisa kembali pada hal yang esensi, yaitu membangun kesadaran, awareness yang kuat akan kehadiran Tuhan yang ada di dalam kita. Dan disitulah, saya pikir kalau berhubungan dengan sharing tadi, Pastor Ade share ya, bahwa pemuritan itu harusnya di situ ya, gitu, titik beratnya, bahwa kita dimuridkan untuk bergantung pada pribadi Yesus yang ada dalam diri kita, bukan bergantung pada Wah, ini kayaknya guru-guru manusia gitu kan. Dan siap. sekali lagi, pandemi ini juga ngajarin anak-anak muda untuk nyiapin masa depan gitu ya. Bahwa masa depan aja tanpa pandemi aja nggak pasti nih. Dalam arti nggak pasti artinya era industri 4.0, era disruption, banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh robot, artificial intelligence, berarti punya gelar aja nggak cukup. Bagaimana sekarang di era pandemi kalau dia punya waktu banyak, belajar, tingkatkan kemampuan, skill, dan sebagainya. Menurut World Economic Forum, nanti orang itu skill bisa diaudit. Jadi kalau orang nyari anak-anak muda untuk kerja di masa depan tuh minimal yang akan bisa bertahan katanya yang memiliki minimal 15 skill, hard skill dan soft skill. Jadi kalau sekarang dengan pandemi ini mungkin banyak di rumah tapi nggak ngapa-ngapain, banyak main game, wah kita jadi anak muda ketinggalan nanti gitu kan. Jadi harusnya para pemimpin yang memuridkan anak muda harus bikin anak muda juga aware sama masa depannya nih hari-hari ini. Kira-kira gitu, bro. Oh siap, oke. Jadi ya kita nggak boleh menggantungkan diri kita ya, atau apalagi iman kita nih kan kepada pendeta, kepada gereja gitu kan, karena yang bertanggung jawab atas iman kita ya kita sendiri bersama dengan Tuhan gitu kan. Nah cuman masalahnya kan begini, brother, masalahnya ya kan semua semua kita nih rata-rata kan pernah terjebak ya di dunia-dunia kebaktian ya kan, di dunia-dunia kegerejaan gitu kan. Kita terjebak dengan yang namanya kita terlalu berfokus kepada hamba Tuhan gitu kan. Nah setelah semuanya ini terjadi di masa pandemi, semuanya nggak ada gitu kan, tinggal kita bersama dengan Tuhan nih, iya kan. Cuman masalahnya kan begini kan, masalahnya kita nggak terbiasa dengan itu semua. Nah pertanyaan gue adalah bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan diri nih dengan keadaan yang ada gitu loh, ya kan, supaya ya kita tetap bisa, tadi kata Ferry, awareness dengan Tuhan, kita tetap bisa mengalami Tuhan sekalipun musik nggak ada, panggung nggak ada, mimbar nggak ada, hamba Tuhan nggak ada. Gimana menurut kita ke Kak Ade dulu kali ya, silakan Kak Ade, mute-nya dibuka Kak Ade. Siap. Yuk. Intinya kita harus menyadari, artinya bahwa segala sesuatu yang tadi Bro Dieter sebutin, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, sejak dari awal memang itu adalah tanggung jawab kita, memang ya, tanggung jawab kita pribadi sebagai orang percaya. Gue jadi teringat masa-masa dulu aktif di olahraga, aktif di sepak bola, walaupun sekarang akhirnya badan saya jadi kayak bola. Jadi dulu di zaman-zaman itu kayaknya tuh begini, urusan yang namanya taktik, teknik itu kita banyak dilatih di klub gitu. Itu kita banyak latih di klub. Tapi untuk urusan yang namanya stamina, untuk urusan namanya fisik, itu alangkah lebih baiknya kalau si pemain itu bisa berinisiatif untuk mengerjakannya day by day, memaintain fisiknya itu secara pribadi. Nah, demikian juga dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Artinya secara rohani ya, untuk kita bersekutu dengan Tuhan itu adalah kita mesti kembangin dalam diri kita bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Nah, makanya sebenarnya secara pribadi saya sebenarnya lebih, bukan berarti yang lain tidak setuju ya, tapi saya lebih menyetujui bahwa ketika diadakannya acara-acara online seperti ini, jauh lebih baik harusnya gereja atau para pemimpin generasi terutama itu lebih mengarahkan orang-orang yang dia pimpin untuk membangun kehidupan pribadinya dengan Tuhan gitu. Jangan ditambah lagi dengan berbagai macam jenis acara-acara yang kita buat di online sendiri, karena itu cuma sekedar jadi memindahkan panggung kok. Mereka akan tetap bergantung kepada kita gitu. Nah, itu akan jadi
oh enggak, kita bikin doa bareng misalnya di Zoom, ya boleh-boleh aja, tapi kalau itu terus-terusan, lama-lama mereka tetap bergantung sama kita. Nah, kita sebagai pemimpin hari ini harus bisa menyiapkan diri, orang-orang yang kita pimpin untuk bisa bertumbuh imannya tanpa kehadiran kita, untuk bisa bertumbuh, untuk bisa survive kerohaniannya tanpa adanya instrumen-instrumen yang biasa mereka temukan di dalam gereja dan di dalam pelayanan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebagai seorang pemimpin. Jadi sekarang kita itu udah ngelihatnya bukan seberapa banyak lagi orang yang dalam tanda petik mau terpengaruh sama kita, tapi kita harus melihatnya terbalik sekarang, bahwa berapa banyak orang yang kita bisa ajar, yang kita bisa pengaruhi, bahkan kalau perlu tidak bergantung lagi sama kita. Itu target kita, karena kalau sampai ini terus-terusan berlangsung dan setiap umat orang percaya, generasi terutama, masih terus bergantung kepada kepemimpinan yang ada, menggali firman Tuhan, bergantung kepada pemimpinnya, saat teduh pribadi bergantung kepada pemimpinnya, doa-doa pribadi mereka bergantung kepada pemimpinnya dalam tanda petik yang diselenggarakan di acara-acara di dalam aplikasi yang ada, mereka nggak akan pernah terbangun untuk mereka membangun saat teduh pribadi, waktu pribadi mereka, perenungan pribadi mereka akan firman Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Jadi kalau saya lebih mengarah gini. Oke, boleh adain doa bersama, pendalaman iman bersama dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa jangan tiap hari, karena kalau udah tiap hari kan orang jadi bergantung ke situ juga gitu loh. Jadi nanti aja lah baca Alkitabnya, tunggu aja siaran di IG live-nya. Oh, nanti aja nih baca Alkitabnya sendiri, tunggu aja, nanti kan juga ada Facebook Live atau ada YouTube atau ada Zoom. Tapi kita lebih mengarahkan sekarang, ibaratnya, oke, mungkin selama 1 minggu kita libur, misalnya gitu loh. Contoh-contoh sederhana ya, selama 1 minggu kita nggak ada kegiatan, nggak ada acara. Tapi saya tekankan, misalnya gitu, setiap generasi muda atau orang-orang yang saya pimpin, yang dia pimpin itu untuk bisa terus membangun kehidupan doanya, membangun kehidupan perenungan firman-Nya, membangun kehidupan saat teduhnya secara pribadi. Bahkan kalau bisa seminggu sekali yang kita omongin bukan kita yang sharing sesuatu sama mereka, tapi apa yang mereka dapatkan selama 1 minggu ini. Kita minta feedback dari mereka, karena kita sekarang sedang melatih mereka untuk berjalan sendiri. Kira-kira gitu, bro. Siap. Jadi jangan hanya sekedar memindahkan ini ya, media ya, yang tadinya media kebaktian sekarang ke media Zoom. Iya. Tapi kontennya tetap sama. Kontennya sama. Artinya tetap juga mengelus-ngelus mereka dan tidak menjadikan mereka mandiri gitu. Iya, oke. Gimana kalau menurut Om Ferry nih, ya, tentang orang-orang yang terus bergantung sama pendeta, bergantung sama musik yang indah di gereja, ya. Gimana Om Ferry? Silakan. Gue setuju banget sama apa yang dikatakan Bro Ade barusan, bahwa hanya dengan membuat ibadah online saja itu tidak menjadi solusi. Itu hanya sekedar memindahkan ibadah tadi kan, bahwa apa yang perlu kita lakukan sebagai pemimpin adalah memanfaatkan momen pandemi ini untuk menanamkan nilai-nilai yang seharusnya, esensi tadi. Karena tidak ada sesuatu yang dibangun itu tanpa kesengajaan. Jadi kalau cuma dibiarkan atau ada online gitu aja, ya udah. Bahkan ada fenomena juga kan, katanya ada banyak jemaat yang ngelirik gereja lain yang bikin online service yang lebih bagus gitu, yang lebih menarik. Nah itu yang paling bonyok adalah gereja-gereja kecil yang mungkin waktu membuat ibadah online nggak menarik. Nah kalau komunitas gue itu ya Citygate, pertama kali pandemi terjadi, gue langsung berdoa dan yang gue putuskan adalah membuat Zoom fellowship gitu ya, fellowship via Zoom itu seminggu 3 kali, Selasa malam, Kamis malam, Sabtu malam. Itu bentuknya bukan service, bukan kebaktian, tetapi itu adalah sebuah wadah untuk orang-orang yang gue pimpin bisa sharing, bisa cerita. Ternyata di momen pandemi ini, di momen pandemi yang penuh dengan ketidakpastian, ketakutan, problem, jemaat di PHK, bisnis yang nggak jalan, gitu ya, anak-anak jadi sekolah yang di rumah, micu konflik di rumah, dan sebagainya. Gue merasa bahwa pemimpin perlu mendengarkan jemaat atau orang-orang yang dipimpinnya. Mereka punya kebutuhan besar banget untuk didengarkan, supaya kita nggak main hajar aja bilang, oh Tuhan pasti buka jalan, Tuhan jangan khawatir, Allah pasti pelihara. No, duduk dulu, dengerin dulu ceritanya mereka. Dengerin dulu pergumulan mereka. Kita kadang-kadang kaget kan bahwa orang yang paling kena pukul itu bukan orang yang paling susah, bukan orang yang ekonominya paling biasa. Banyak yang terjadi adalah karyawan aman, bisnismen kena hantem, gitu kan. Karyawan selama masih digaji perusahaannya masih aman gitu, selama masih digaji lagi full begitu. Tetapi yang gue dapetin ada
teman-teman yang punya usaha sampai nggak bisa jalan usahanya sama sekali gitu. Dari situ kan kita waktu dengerin mereka, jadi kita waktu mendoakan dan juga memberikan masukan, nasihat, dan arahan bisa sesuai kan dengan apa yang mereka alami, dan akhirnya di situ kita sih melihat ada banyak jalan keluar yang ditemukan gitu, ada mujizat yang terjadi bukan hanya karena kebaktiannya gitu ya, bukan karena firman-firmannya saja, tetapi karena tadi kita mendengerin dulu gitu, mau memahami mereka. Jadi di situ bahkan bukan cuman itu, ternyata teman-teman ini waktu saling sharing gitu ya selama waktu dulu sampai 3 jam bahkan. Satu pertemuan itu 3 jam, cuman sekarang dibatasin karena biar nggak kemalaman, karena kan udah mulai banyak yang mulai ngantor lagi gitu. Jadi kita cuma 2 jam aja, dan nggak dipungkiri bahwa ternyata ada banyak jemaat yang lain bisa terberkati oleh sharing yang lain gitu. Jadi nggak harus oleh gembala atau pemimpinnya, karena ternyata kebutuhan orang tuh beragam banget dan itu bisa terjawab oleh orang-orang yang kita nggak duga gitu ya. Di situ kalau gue lihat di situ itu tadi bagian dari melatih kedewasaan gitu. Jadi pemimpin juga nggak boleh mendominasi, seakan-akan jawaban datang dari kita, datang dari kita. Nggak juga. Ini waktunya pemberdayaan, ini waktunya mengaktifkan karunia, ini waktunya kita mengaktifkan orang-orang kudus untuk bisa sama-sama bergerak, berfungsi, saling menginspirasi, kata saling kan, komunitas kata saling ya, saling mendorong, saling menginspirasi, saling menegur, saling menasihati dan sebagainya. Dan itu yang kita coba buat, dan puji Tuhan rasanya hampir 4 bulan ini kelihatan ada hasilnya gitu. Ya part kemandirian tadi. Jadi kalaupun gue juga sering-sering sharing firman Tuhan juga, selalu gue bilang gini kalau di WhatsApp grup ya, apa yang gue sharing ini, pesan ini bukan pengganti saat teduh. Jadi setelah ini open your Bible and ngobrol sama Tuhan. Jadi nggak boleh karena udah baca tulisan gue, lu ngerasa udah saat teduh. Apalagi zaman sekarang ya, orang udah buka Instagram, baca quote Pastorgram, udah ngerasa saat teduh. Enak aja. Itu bukan sama Tuhan lah, bukan baca quote di Instagram udah saat teduh gitu. Jadi itu yang kita lagi tanamkan berulang-ulang. Jadi tiap kali kirim pesan selalu dikasih note, pesan ini tidak menggantikan saat teduh. Jangan baca ayat apa yang gue bahas ini terus ngerasa udah saat teduh, lu harus ngobrol sama Tuhan, harus ngomong sama Tuhan tentang apa yang lu alamin. Kira-kira itu sih bro. Sedap ya, jadi bukan banyaknya pertemuan Zoom ya, tapi kualitasnya gitu ya. Karena ya banyaknya orang jadi ini kan, maksudnya jadi kadang-kadang kalau banyak pertemuan Zoom tuh orang jadi antipati bro. Karena terus terang aja pertemuan Zoom ini, apalagi kalau video kita nyalain terus, ini nyedot kuota lumayan loh. Dan nggak semua orang yang kita muridkan atau ada di komunitas kita kan juga mereka punya kemampuan finansial yang bagus gitu kan, apalagi di zaman sekarang ini. Nah makanya pertanyaan gue selanjutnya adalah bagaimana nih cara, maksudnya teman-teman ya dari Kak Ade Surya Tarigan, Kak Ferry Felani, kita sebagai pemimpin generasi, kita juga udah punya pelayanan di komunitas kita masing-masing. Nah bagaimana caranya, atau teman-teman punya ide nggak buat teman-teman yang ada di luar sana nih, pemimpin-pemimpin komunitas juga yang mereka kemudian menutup ya kan, kayak contoh persekutuan doa kantor atau menutup komunitasnya karena kekurangan daya, mungkin dana dan segala macam gitu ya. Nah kita sebagai pemimpin generasi kira-kira ada solusi nggak sih yang bisa kita berikan kepada mereka atau kita membantu mereka? Kira-kira dari teman-teman gimana tuh? Mungkin dari Kak Ade lagi ya, silakan Kak Ade. Mic-nya di unmute, oke? Ya, intinya sih simple ya. Makanya di era seperti ini kan networking itu kan kerasa banget gitu, terasa banget terasa banget penting sekali gitu dari apa yang kita mau kerjakan ke depan. Contohnya sekarang banyak orang yang misalnya memutar bisnisnya akhirnya jadi jualan A, jualan B, dan semua kan diposting lewat networking, lewat IG Stories atau lewat WhatsApp Stories atau lewat Facebook, semua by networking gitu. Nah demikian juga dengan pelayanan-pelayanan kita gitu. Mungkin kita ngerasa, aduh kita tutup deh karena misalnya kita juga nggak bisa ngundang pembicara dalam tanda petik gitu. Takut juga nanti perlu biaya dan lain sebagainya. Nah di sini kan the power of networking sebenarnya bermain gitu. Artinya coba aja kita kontak, kita ngobrol, karena saya tahu kok, saya yakin hamba-hamba Tuhan yang memang punya jiwa melayani gitu. Pasti buat dia yang penting melayani aja udah senang banget gitu, bisa berbagi aja tuh udah senang banget gitu ya. Lain cerita, itu yang saya tahu gitu. Jadi
dia dengan apa yang dia punya, dia bisa bagi aja udah senang banget. Karena kadang-kadang juga di masa-masa seperti sekarang ini banyak juga kita hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang punya banyak waktu merenungkan firman Tuhan, punya banyak waktu yang kita bisa bikin materi khotbah atau pengajaran, tapi masalahnya nggak banyak channel untuk melahirkan keluar gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat ada networking seperti ini, di satu sisi ada persekutuan doa atau ada persekutuan kaum muda yang mungkin, aduh saya sungkan kalau ngundang dia, saya nggak punya biayanya dan lain sebagainya. Coba aja ngobrol dulu. Artinya saya yakin kok gitu bahwa orang yang punya hati pelayanan pasti mau bantu lah, nggak mungkin enggak. Gitu bro. Thank you Kak Ade ya. Iya. Silakan nih Om Ferry Felani nih, bagaimana, apakah ada solusi yang bisa diberikan kepada para pemimpin pelayanan generasi di luar sana yang udah hopeless atau mungkin udah pelayanan online nih kayaknya ribet apa segala macam, kira-kira solusi apa yang lo bisa berikan bro? Silakan. Oke, buat teman-teman yang punya pelayanan, entah itu di ibadah youth-nya, ibadah anak muda, ibadah apapun, termasuk ibadah kantor ya, PD dan sebagainya, di tengah-tengah pandemi ini, lo harus kembali berpikir kenapa lo memulai atau membuat pelayanan tersebut. Itu penting banget, gitu. Why, gitu. Kenapa lo melahirin pelayanan tersebut? Apakah cuma karena disuruh, gitu ya? Atau memang ada sebuah visi, sebuah kerinduan yang even di tengah pandemi ini, lo harus pertahankan, gitu kan? Dengan cara yang kreatif. That's why kreativitas itu kuncinya banget gitu. Hanya karena lo nggak bisa ketemu, kita nggak bisa ketemu bukan berarti ini nggak bisa jalan kan. Nah kalau ternyata memang kita tahu Tuhan kasih kita beban, tanggung jawab untuk jiwa-jiwa dimuridkan, dikasih makan gitu ya, melalui persekutuan doa yang kita bangun, melalui pelayanan yang kita bangun, ibadah yang kita bangun, why not itu tetap dipertahankan. Tadi seperti yang Kak Ade bilang tadi ya, network tuh kunci, penting banget. Gue pribadi waktu awal-awal pandemi kan kita semua bertiga pasti ngalamin jadwal khotbah di cancel ya. Banyak semua jadwal di cancel gitu. Nggak apa-apa, kita juga nggak marah ya. Kita ngerti banget kan pandemi ini ya memang menghantam semua orang dan kita harus menyesuaikan diri dalam banyak hal. Jadi semua sekretaris gereja ngubungin dan bilang cancel. Lama-lama satu hal yang gue rasa, gue kangen khotbah. Bener nggak? Ngalamin nggak sih? Kangen khotbah gitu kayak kangen gitu pengen bagiin firman Tuhan ya. Walaupun di komunitas kita bagiin kan, tapi kayaknya kangen ketemu apa sih orang-orang baru. Biasanya kan kita selalu berhubungan. Gue yakin nih Pastor Adi Surya dan Pastor Dieter Nikosti pembicara yang ke berbagai komunitas. Kita kangen gitu ketemu yang beda-beda dengan keluarga rohani kita yang di komunitas kan gitu. Jadi sampai gue waktu menawarkan diri satu kali, akhirnya ya gue menawarkan diri lah, sempat menawarkan diri ke berbagai komunitas yang kecil dan gereja kecil untuk menawarkan pelayanan for free gitu ya. Nah, ada juga teman-teman yang memang udah kenal dekat, kontak gitu, bro mau undang gini. Terus ya gue ngerti salah satu yang menjadi consider banyak orang adalah soal itu budget lah ya gitu, persembahan kasihnya gimana gitu dan sebagainya, karena ya gereja mungkin sudah terbiasa dengan hal tersebut ya, itu hal yang baik lah. Tapi di situ gue selalu nekanin gitu buat teman-teman terutama yang kenal ya, yang punya network tuh lebih enak kita ngomongnya jadi nggak sensitif kan gitu ya. Gue cuma bilang, bro hubungan lu sama gue itu lebih daripada duit, jadi jangan nilai hubungan kita pakai duit ya. Jadi kalau ada lo bisa berkatin, gue juga nggak masalah, juga nggak mau sombong bilang nggak mau terima. Tapi kalau sampai nggak ada, hubungan kita tuh lebih penting daripada rupiah gitu. Justru sekarang ini kita harus lebih punya empati, ya nggak sih, untuk bisa tolong saling bahu-membahu lah apa yang kita bisa bagi. Dan ternyata waktu gue mulai lakukan itu, nggak kurang tuh, malah ada aja orang yang ngirim-ngirim makanan, martabak lah segala macam ya, bakmi lah apa gitu. Padahal nggak ngarepin kan gitu, itu cuma pokoknya tolong aja, bantu aja gitu. Ya intinya begini, kalau kita sebagai pemimpin komunitas lagi nggak ada budget, coba aja komunikasikan. Kita percaya masih ada banyak hamba-hamba Tuhan yang baik, yang tulus, yang murni pelayanannya. Mintalah baik-baik gitu ya. Dan kalau memang nggak ada, benar bilang nggak ada. Tapi kalau ada jangan pelit juga gitu. Kita percaya hamba-hamba Tuhan ini kalau melakukan firman Tuhan dan tetap jadi berkat, pasti Tuhan tuh punya cara untuk memenuhi kebutuhannya, pasti punya cara untuk memberkatinya. Gue pribadi sih ngalamin, gue yakin juga nih Pastor Dieter dan Pastor Adi Surya juga ngalamin. Makanya sehat-sehat kita semua ya, gemuk-gemuk ya. Itu bukti bahwa di tengah pandemi, walaupun undangan khotbah di cancel, nggak apa-apa, kita tetap sehat-sehat kok pokoknya. Yang penting tetap stay, pertahankan visi, jangan sampai gara-gara ini doang langsung udah nggak bisa lah. Ada banyak cara yang kreatif untuk kita bisa tetap maju dan tetap memuridkan dan memberi makanan rohani buat anak-anak rohani kita.
Gitu ya, mantap. Jadi buat para teman-teman nih, para pendengar kita nih ya, yang mungkin udah buntu ya, udah nggak punya jalan keluar nih, teman-teman bisa dengerin sendiri tadi Kak Ade Surya Tarigan, Kak Ferry Felani, mereka mau diundang tanpa ada PK. Kalau nggak ada, memang nggak kita tidak mengharapkan gitu ya bro ya. Tapi kalau ada kata Pastor Ferry, jangan pelit. Tapi itu nggak terlalu penting lah bro. Yang penting pemberitaan firman Tuhan itu yang paling penting gitu ya. Betul. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan ini kan di tengah pandemi ya. Orang jadi makin takut, makin terpuruk, depresi. Justru kalau ada opportunity untuk kita menghancurkan pekerjaan iblis, why not kita maju? Masalah diberkati belakangan lah. Iya. Tuhan pasti berkatin kita. Betul. Karena memang kita sendirian tuh, ya kalau kita pelayanan sendirian lama-lama kita akan jadi stres gitu kan, burn out, betul nggak sih? Karena semua bertumpu pada kita, makanya kita perlu teman-teman. Ya inilah mungkin pelayanan tubuh Kristus ya, apa semua tembok-tembok dihancurkan, bener nggak sih? Nah, menurut teman-teman nih, gue mau nyambung lagi. Bagaimana dengan pelayanan tubuh Kristus? Karena selama ini kan kita mengerti bahwa mereka ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, mereka mengkotak-kotakan diri mereka kan. Bahwa, oh gue dari kalangan karismatik, oh gue dari kalangan protestan, oh gue dari kalangan injili, gue dari kalangan baptis, ya kan. Nah, semuanya dirontokkan nih sekarang, bener nggak sih? Karena semua di masa pandemi ini kita seharusnya berpikir seperti Kristus berpikir. Nah, menurut teman-teman sendiri ya kan, pelayanan ke depan nih kira-kira apa yang akan terjadi? Ya kan? Ya, kira-kira menurut karunia kenabian KD, karunia kenabian Ferry Felani ini kira-kira apa nih yang bisa diterawang dari pelayanan masa depan nih? Silakan, mungkin KD langsung. Oke, simple ya sebenarnya. Jadi kan semua itu kan kita terkotak-kotakan kan karena denominasi, karena juga doktrin-doktrin yang ada, mungkin ya ada hal-hal yang berbeda. Tapi kedepannya saya sih berharap begini, kalau kita bertumbuh sama-sama dewasa di dalam iman, saya yakin itu semua tidak akan pernah menjadi penghalang untuk kita itu bisa bersinergi satu dengan yang lain gitu loh. Nah, kadang-kadang kan mungkin ketidakdewasaan kita yang membuat dia grupnya si A, dia grupnya si B, dia grupnya si C. Padahal sih kalau menurut saya sebenarnya di marketplace, di dunia nyata, di dalam bisnis, di dalam apapun yang ada di real, di dalam dunia nyata, kayaknya yang begitu-begitu nggak ada deh. Maksudnya gini, saya bisa bekerja sama dengan siapapun kok, dengan orang gereja manapun kok, dengan orang yang pegang doktrin apapun gitu. Itu buat saya biasa aja gitu. Cuman kadang-kadang begitu udah nyampe dalam tanda petik nyangkut denominasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang seringkali ada batasan-batasan. Tapi sih saya harap ke depan dengan adanya situasi yang seperti ini akan mendewasakan kita. Itu harapan saya. Akan mendewasakan kita untuk kita bisa menerima semua perbedaan yang ada. Menerima semua perbedaan yang ada dan kita mengerjakan semua dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi itu yang membuat kita bisa kembali bergandengan tangan bersama-sama, melakukan hal yang baik, saling mendorong dalam perbuatan kasih yang tidak hanya sekedar ruang lingkup gereja dan denominasi kita, tapi kita berpikir ke arah bangsa kita, ya, ke arah bagaimana kita bisa menjadi berkat, bagaimana kita bisa menjadi terang buat bangsa kita yang hari ini semua juga kita mengalami masa-masa yang sukar. Gitu, Bro. Mantap Kak Ade. Ya kan? Pelayanan tubuh Kristus nih memang harus kembali kepada esensinya kembali gitu ya. Betul. Nggak bisa enggak nih. Ya. Gimana menurut Om Ferry Felani? Silakan Om Ferry, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, kalau bicara soal pelayanan tubuh Kristus, gue setuju banget dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pastor Rick Warren. Rick Warren pernah bilang begini, Tuhan memerlukan berbagai macam jenis gereja untuk menjangkau berbagai macam jenis manusia, gitu ya. Jadi orang tuh jenisnya macam-macam, gitu ya. Tuhan memakai gereja yang berbeda-beda, even itu gereja kesukuan kali ya, kan mungkin ada orang-orang tua yang sudah kuat di sukunya, yang lebih comfort untuk dijangkau dan beribadah dengan bahasa sukunya kah, gitu ya, pendekatan-pendekatan yang sesuai. Jadi gue percaya bahwa kalaupun gereja beragam, mungkin dengan keberagaman tersebut gereja-gereja bisa dibedakan, tapi jangan mau dipisahkan gitu loh. Bisa dibedakan oke, tapi jangan mau sampai terpisah. Biarkan kita seperti tubuh yang memang berbeda-beda tadi kan gitu. Cuman yang memang perlu diwaspadai ke depan ini adalah
lahirnya generasi baru yang kita perlu jangkau gitu. Lahirnya generasi baru yang kita perlu bukan cuma perjangkau ya, jangkau, perlengkapi sampai diutus juga gitu. Waktu bulan Januari lalu, gue ada pelayanan ke Kota Malang kalau nggak salah ya. Itu lagi di Airport Halim, nemu majalah Times Magazine gitu ya. Times Magazine kan bergengsi ya dibanding Bobo gitu ya, dibanding buku-buku majalah-majalah yang ini. Tumen-tumenan karena lagi waktunya banyak, gue akhirnya buka itu majalah. Kaget banget, itu satu edisi yang membahas tentang young generation, tentang anak muda. Satu majalah. Dan akhirnya gue beli tuh, Koban kan. Beli, baca gitu ya, artikel-artikel di dalamnya, kaget banget. Dan di situ artikel-artikel yang menulis tentang young generation di Times Magazine, intinya begini. Dia bilang gini, memasuki tahun 2020, generasi muda di seluruh dunia itu sedang upset, sedang marah. Dia bilang gitu. Di seluruh dunia dia bilang. Contohnya di Hong Kong, contohnya siapa Greta siapa tuh yang dari Amerika dan sebagainya. Mereka tuh sedang marah gitu. Kemarahan tuh apa sih kalau disimpulkan? Kira-kira begini. Mereka tuh marah ketika orang-orang tua, orang-orang senior bilang begini, kalian nih anak muda masa depan bangsa, kalian itu anak-anak muda adalah harapan bangsa. Mereka tuh marah karena apa? Karena menurut mereka, lu tuh enak aja bilang kayak begitu. Padahal lu sedang ngewarisin apa yang sudah lu rusak. Jadi misalkan lu harapan bangsa nih, harapan masa depan untuk ngelola bumi. Lah bumi udah lu rusak gitu kan. Atau warisin gereja, kekristenan. Kristenan tuh udah lu rusak dengan segala politik dan sebagainya. Jadi katanya generasi muda di seluruh dunia itu lagi upset, lagi marah gitu ya. Karena apa? Karena mereka merasa orang-orang tua atau orang-orang di atas mereka telah mewarisi apa yang sudah dirusak, terus disuruh mereka yang betulin. Mereka yang harus memberikan harapan buat generasi berikutnya gitu. Jadi waktu gue lihat itu gitu ya, waktu baca itu, tiba-tiba teringat, berasa banget bahwa ternyata di dalam kekristenan pun, di dalam tubuh Kristus pun juga ada yang model begini. Kalau kita perhatikan netizen itu juga kita tahu lah kalau baca komen-komen di setiap akun-akun hamba Tuhan dan sebagainya, ada banyak netizen tuh anak-anak muda Kristen yang kelihatannya mereka pinter-pinter gitu ya, cerdas-cerdas karena emang eranya sekarang orang akses informasi lebih terbuka, tapi nada kemarahan tuh kuat banget gitu, nada protes, nada nggak terima itu muncul banget. Nah kalau di Amerika sejak beberapa tahun yang lalu, James Emery White itu seorang penulis namanya James Emery White, dia melahirkan sebuah buku judulnya The Rise of Nuns gitu. Jadi satu generasi dibilang nun itu gini, orang yang unaffiliated religiously. Jadi dia Kristen, dia cinta Yesus, dia mengasihi Tuhan, tapi tidak mau terafiliasi dengan lembaga manapun. Mau gereja, mau ministry, mau komunitas. Jadi buat dia iman itu personal gue dengan Tuhan, gue mengasihi Tuhan, tapi nggak mau ada responsibility dan accountability. Tidak ada otoritas di dalamnya. Kenapa? Karena kekecewaan terhadap tubuh Kristus, gereja tadi dalam konsep lu udah mewarisi apa yang lu rusak gitu ya, dengan konsep Kristenan, otoritas, pengembalaan, figur hamba Tuhan yang menurut mereka nih gitu. Jadi gue rasa gereja masa depan harus siap menyambut lahirnya the generation of nuns ini gitu. Bahwa di Indonesia pun akan muncul dan sudah muncul rasanya ada anak-anak muda yang mereka mendengar khotbah via YouTube, mereka mau nyembah Tuhan personally tapi nggak mau tertanam atau komit dimanapun gitu. Dan itu kayaknya tubuh Kristus harus siap dengan itu gitu ya, karena mereka juga target penginjilan kita, bukan hanya jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus ya, tapi mereka yang tidak berkomunitas ini, yang kecewa dan terluka sama lembaga, komunitas. Masih mending nih kecewa sama gereja lembaga, kabur komunitas, masih ada wadahnya. Ini udah generasi ini nanti nggak akan kayak gitu lagi gitu. Mereka kan kayak independen aja, iman soal personal gitu. Dan rasanya kalau ke depan kita harus prepare itu, dan di luar negeri udah mulai kerasa banget. Dan kalau gue di Indonesia melihat sudah mulai muncul gitu. Jadi gimana kita tubuh Kristus bisa bergandengan tangan untuk menghadapi the rises of nuns ini gitu. Waduh, ini dapat sesuatu nih dari Om Ferry Felani nih ya. Bener sih, maksudnya bahwa apalagi di zaman sekarang ini ya, di zaman semua serba online ya kan. Kayaknya tuh di media sosial, di YouTube, di Facebook, di Instagram, kayaknya tuh perbedaan makin lama makin tajam gitu loh, Bro. Ya, apalagi kalau kita perbedaan doktrin, perbedaan pengajaran gereja. Bahkan ini jadi jadi pertarungan di media sosial, Bro, di mana-mana begitu loh, saling menyerang satu dengan yang lain gitu lah. Nah, makanya daripada
ya kan kita mesti cegah tuh the generation of none ya. Kan betul nggak sih? Ya kan kalau bisa kita cegah dari sekarang, kita cegah dari sekarang. Nah, buat teman-teman sendiri nih ya, bagaimana caranya kita sebagai anak-anak muda, atau mungkin pesan-pesan dari Kak Ade Surya Tarigan atau dari Kak Ferry Velani buat setiap para pendengar kita, waktu kita mendengar perdebatan-perdebatan tentang doktrin, pertempuran-pertempuran, mungkin yang bertempur itu pendeta-pendeta mungkin nggak ada sakit hati. Cuman kalau kita lihat kolom komentarnya, para netizen ini kan kadang-kadang fanatismenya itu kepada pendeta yang satu, akhirnya mereka ribut di bawah. Nah, gimana nih cara kita untuk menenangkan kita punya adik-adik di luar sana nih? Gimana Kak Ade Surya Tarigan? Silakan. Waduh, berat ini pertanyaannya nih, Bro Dieter. Tapi kalau aku sih dari dulu menyarankan buat setiap orang-orang yang saya muridkan secara pribadi, selalu mengarahkan gini, udah bertumbuhlah gitu. Bertumbuh baik itu dalam iman, dalam karakter kita, dalam mengiring Tuhan. Nanti perbedaan-perbedaan itu tuh kita bisa terima gitu loh. Maksudnya kita bisa lihat, selain kita belajar loh ya. Jadi gini, belajar tapi juga kita bertumbuh gitu loh. Karena kalau cuma sekedar kita belajar tapi kita punya karakter pertumbuhan iman kita juga tidak menyertai, hanya sekedar pengetahuan saja, nah akhirnya kita bisa jadi seradak seruduk gitu. Tapi kalau kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan, kita bisa lihat perbedaan dan lain sebagainya, kita bisa lihat, oh oke, orang ini memahami dari sudut A, oke, orang ini memahami dari sudut B, orang ini melihatnya dari sudut C dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa lihat secara keseluruhan, kita bisa lihat, oh ternyata semuanya sama loh, memuliakan Tuhan gitu. Nah itu yang buat kita tuh jadi apa ya? Jadi nggak cepat bereaksi terhadap semua situasi-situasi yang terjadi, yang akhirnya jadi bikin panas satu dengan yang lain, bahkan komen-komen jadi saling bertentangan, bahkan saling menghujat. Aduh, nggak gitu. Tapi kalau saya dari dulu selalu menyarankan buat orang-orang yang memang saya mentor, yang saya muridkan, adalah ketika mereka memang ada pertanyaan-pertanyaan, mereka boleh tanya ke saya, dan saya juga sarankan, udah bertumbuhlah. Waktu kamu bertumbuh, kamu akan lihat segala sesuatu dengan sudut yang berbeda. Gitu bro. Siap, memang apa fanatisme kita ini ya kadang-kadang kepada denominasi, fanatisme kita kepada pendeta gitu kan. Ya. Bukan itu kepada Kristus lagi gitu, dan kepada tubuhnya kan gitu. Ya, itu dia. Oke, sih. Gimana? Ya, makanya yang semua bentuk-bentuk begitu kan semua juga bakal beda pandangan kita kalau kita, tadi saya bilang, kita bertumbuh dalam kedewasaan gitu. Yeah. Nah, kalau kita dewasa lain loh pandangan kita gitu. Kita lihat titik-titiknya itu, kita bisa memahami, kita bisa menerima, itu beda banget gitu. Siap. Thank you Kak Ade. Yo. Kalau Om Ferry gimana Om Ferry? Dalam menyikapi ini perbedaan-perbedaan yang ada, ya kan? Pertempuran di media sosial, saling menghujat satu dengan yang lain. Silakan. Oke, gue yakin nih Pastor Dieter dan Pastor Ade itu juga mirip-mirip sama kayak gue lah. Bahkan kalian lebih lagi lah. Kita sering diundang khotbah sama banyak gereja, termasuk yang berbeda sinode, berbidang doktrin, ya nggak sih? Gue yakin nih Pastor Dieter dan Pastor Ade lebih banyak bahkan dari gue undangan pelayanan yang beda-beda begitu. Tapi satu hal yang gue juga yakinin adalah ini kan, bahwa disitulah kita melihat kekayaan gereja dalam perbedaan tersebut. Gue masih ingat dulu ada satu orang yang pernah mementor gue, pernah bilang gini, itu zaman awal-awal gue di undang-undang khotbah di berbagai gereja, dan lucunya dulu yang banyak undang gue bukan gereja yang satu sinode sama gue, gitu kan, bayang gak sih? Ya satu sinode malah kenalannya dikit, tapi yang beda sinode malah banyak yang ngundang gitu. Gue masih ingat kalimat dari beliau, dia bilang gini, Fer, lu tahu nggak waktu lu duduk di gereja lain yang gaya ibadahnya nggak sama selera lu, nggak sama gereja lu sendiri yang lu gembalakan, lu harus tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi tubuhnya. Itu dia bilang begitu tuh kayaknya gue nyes banget gitu. Jadi gue bayangin ketika ada satu ibadah ya, kalau gue kan yang hype gitu ya, karismatik, yang heboh begitu ya, terus datang di ibadah, even tuh anak muda yang lebih kalem, syahdu gitu ya, gue belajar menikmati dan menghargai. Bukan cuma menghargai, tapi juga enjoy di situ. Karena apa? Karena Yesus mengasihi tubuhnya. Apa yang penting buat Yesus harus penting buat gue. Walaupun ada perbedaan banyak hal kan gitu kan, masalah kostum, masalah
liturgi dan sebagainya. Nah, perbedaan apa ya, kalau bicara soal perbedaan, memang perbedaan itu kan memicu konflik ya. Even dalam rumah tangga aja perbedaan memicu konflik. Tetapi gue percaya bahwa satu-satunya cara untuk bisa mengatasi perbedaan adalah kedewasaan. Tadi menyambung apa yang Pastor Ade udah share ya, soal pertumbuhan tadi kan, terus bertumbuh dan menjadi dewasa. Sehingga kita, gue percaya bahwa di dalam Tuhan kita boleh berbeda kok. Jangan takut dengan perbedaan, jangan anti dengan perbedaan. Justru kita harus merayakan perbedaan, tapi kita bagaimana bisa menyampaikan perbedaan kita dengan sikap yang dewasa tadi, gitu ya, bahwa kita ingin berbeda ini ketika kita menggali, menemukan hal baru yang berbeda dengan orang lain, tujuannya adalah untuk memperkaya tubuh Kristus tadi, gitu. Mungkin ada banyak teologi kita, tanda kutip, yang belum terbukti kebenarannya, walaupun kita semua udah pegang erat masing-masing ya, gitu kan. Kan nanti waktu kita bersama Yesus baru terbukti tuh, gitu ya, teologi kita masing-masing ya. Nggak mungkin semuanya benar, mungkin ada yang benar, ada yang salah, atau ada yang benar tapi angle-nya beda-beda aja. Who knows lah, gitu ya. Kebenaran Tuhan itu terlalu besar dan terlalu luas untuk kita pahami dengan pengertian kita. Jadi lebih baik kita tidak memberi ruang buat iblis ambil keuntungan. Jadi berbedalah dengan cara yang dewasa supaya kita tidak saling melukai sebagai satu tubuh, tapi justru saling mengasihi, saling memperkaya, saling support, gitu ya. Dan perbedaan tersebut menjadi kekayaan untuk kita sama-sama menjangkau, memenangkan jiwa dan membawa perubahan buat generasi kita. I think itu aja sih. Jadi, dan ya para pemimpin harus mulai meneladani lah ya, gitu, kasih teladan buat anak-anak muda ini ya, supaya anak-anak muda ini juga jangan gampang dikipasin dengan sumbu pendeknya, gitu ya, apa dikit gitu ya. Ya nanti ya buat anak-anak teman-teman yang masih muda-muda, ingatlah satu kali kalian akan jadi tua kayak kita, gitu ya. Kita betul ya bro ya. Dulu kita, gue yakin nih kita nih di antara kita, gue juga pernah ngalamin gitu saat waktu baru kayaknya lu bro yang tua. Gue udah pakai topi biar ketemu muda juga. Juga yang muda nih, gitu kan. Gue tuh sempet malu sendiri gitu kalau inget zaman-zaman gue pelayanan, suka sok pinter gitu ya, suka khotbah tabrak sini tabrak sana untuk nunjukin orang salah gue bener. Tapi udah lewat makin tua tuh kita ngeliatnya juga kayak malu kan, kayak so childish banget sih gue gitu kan. Nah, misalnya gini, mungkin ada anak-anak muda yang nggak nyadar hari ini kayaknya keren, lepok, apa main hajar, nanti lu jadi tua kayak kita, satu kali akan malu sendiri gitu, bahwa harusnya berbeda nggak apa-apa, tapi cara nyampeinnya atau cara berkomunikasinya gitu, ketika lu tidak melakukannya dengan baik, dengan sopan, dengan dewasa, nanti lu malah malu sendiri deh. Kalau bisa sekarang lebih baik ya sadarlah gitu ya, berbeda lah nggak apa-apa, tapi ya dewasalah dalam menyampaikan perbedaan tersebut. Sedap, gue setuju nih ya, bahwa kita harus dewasa dalam menyikapi perbedaan, karena berbeda seperti pelangi gitu kan. Pelangi alangkah indahnya kalau warnanya beda-beda kan gitu. Iya kan. Tapi gue pertajam lagi nih pertanyaan gue nih bro. Ini kita makin lama makin tajam nih, makin panas nih kayaknya ya. Ya sama seperti mata Najwa bro. Ya bro, gue tahu bahwa di akhir zaman ini ya, kita ngomong di akhir zaman bahwa PSBB, virus corona, COVID-19 ini kan baru pemanasan bro. Ya kan, jadi 2 Timotius 3 yang pertama juga bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya ada begitu banyak tanda-tanda kedatangan Tuhan. Nah salah satunya tandanya adalah banyaknya pengajar-pengajar palsu dan nabi-nabi palsu. Oke, tadi kalau kita berjumpa dengan orang yang punya pemahaman teologi yang berbeda dengan kita harus bisa menyingkapi dengan dewasa, betul nggak sih? Tapi bagaimana cara kita menyingkapi yang namanya pengajar palsu dan nabi-nabi palsu? Karena pasti akan beredar juga kan di gereja-gereja Tuhan, bro. Akan hadir juga di komunitas-komunitas Tuhan. Akan hadir juga, mereka akan muncul juga di tubuh-tubuh Kristus, ya kan? Nah, pertanyaan gue, kita sebagai pemimpin generasi muda nih, dalam menyingkapi hal tersebut, bagaimana, betul nggak sih? Supaya kita juga mempersiapkan diri bahwa di akhir zaman ini mereka akan ada gitu loh. Gimana? Kak Ade, silakan Kak Ade. Oke. Kalau saya sih simpel ya. Maksudnya saya percaya bahwa semua kita itu punya Roh Kudus dalam diri kita yang bisa membedakan harusnya. Kita jadi tahu nih bahwa wah ini orang kayaknya kok pengajaran firman-Nya atau apa, fokusnya bukan kepada Yesus. Fokusnya bukan kepada Kristus gitu. Jadi fokusnya kadang-kadang, jadi gini, kadang-kadang pengajaran itu kan susah ya. Maksudnya guru-guru palsu tuh pakai Alkitab yang sama loh dengan yang kita pakai gitu.
Nah, kadang-kadang dia pakai ayat yang sama dengan ayat yang kita pakai. Cuman ayat itu penjabarannya, endingnya dibawa kemana? Nah itu kan yang kita mesti lihat. Ujungnya dari apa yang dia sampaikan dibawa kemana gitu. Apakah kepada Yesus ataukah apakah cuma sekedar untuk kepentingan dari orang yang menyampaikan itu sendiri. Kepentingan itu kan banyak ya, tapi kepentingan untuk pribadinya orang itu sendiri. Nah, kalau saya sih, kalau udah ketemu yang kayak gitu-gitu, gitu, maksudnya udah ngeliat, udah ketemu yang kayak gitu, atau pernah datang yang kayak gitu, simple sih, yang gak usah diundang lagi kalau saya. Ya, udah ketahuan kan gitu, arahnya bakal seperti itu. Jadi ya nggak usah lah gitu, nggak usah diiniin lagi gitu. Kalau di komunitas saya ya gitu. Baik juga dalam berteman, kadang-kadang ya oke, saya kalau kadang-kadang kan kita bisa lihat juga ada orang-orang yang aduh kok gini ya cara pelayanannya, kok gini ya lebih banyak fokus ke dirinya bukan kepada Kristus dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang kita berteman sih boleh, tapi kadang-kadang ya cuman saya pikir suka kasih nasihat lah gini, tapi ya susah juga sih. Kadang-kadang kalau emang dianya memang udah melayani dengan fokusnya adalah dirinya. Karena hari-hari ini tuh banyak banget gitu loh. Maksudnya ya saya nggak bisa bilang banyak banget lah. Ada lah kira-kira gitu paling gampang. Apalagi orientasi-orientasi pelayanan yang sudah mulai menyimpang gitu. Misalnya saya ketemu orang yang baru lulus sekolah teologi. Pertanyaannya itu bukan pertanyaan bagaimana melayani, tapi bagaimana supaya saya bisa diundang khotbah oleh banyak gereja. Nah itu kan udah pertanyaan yang menurut saya, aduh kok begitu gitu. Karena yang saya tahu dulu dalam zaman saya awal memulai pelayanan adalah saya mulai dulu aja apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saya bergerak untuk melayani. Nanti dari pelayanan itu begitu ada buahnya, orang lain bisa lihat, nah mungkin orang bisa undang kita untuk khotbah. Tapi sekarang rata-rata fokusnya undangan khotbah, fokusnya berdiri di atas mimbar gitu loh. Gimana ininya dan goalnya nggak lain sih, ya cuman untuk mendapatkan uang. Nah ini kan juga sebenarnya udah dengan motivasi yang menyimpang kalau menurut saya gitu loh. Nah makanya saya sih lebih cenderung gini. Biarlah kita tuh gede di pelayanan gitu, di pelayanannya kita gitu loh. Jangan gede di sosmed gitu. Nah sekarang kan banyak orang kan berupaya untuk supaya dia dikenal, supaya dia gedein dirinya di sosmed. Tapi dia nggak mengerjakan apapun di dunia nyata gitu, ngerti nggak? Dia nggak melakukan apapun di dunia nyata gitu. Nah maksud saya ada hal-hal yang seperti ini yang memang perlu dibenahi. Tapi kalau menyikapi tadi pertanyaan Bro Dieter kembali tentang guru-guru palsu, kalau saya sih kalau misalnya saya punya komunitas, udah ketahuan, udah berasa taste-nya, kira-kira ini orang bakal begini, saya nggak akan undang daripada merusak semuanya nanti ke depannya. Gitu. Dan cara menyikapinya juga, saya juga di komunitas banyak ajar ke jemaat, banyak ajar ke teman-teman di komunitas. Lihatnya ini loh, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, lihatnya apa yang dia sampaikan, apa yang pengajar itu sampaikan, muaranya kemana. Itu yang saya tekanin terus. Muaranya kemana? Arah atau akhir ending daripada apa yang dia sampaikan, apa yang dia beritakan itu kemana? Fokus kepada dirinya dan keuntungan dirinya atau fokus kepada Kristus? Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai pemimpin juga harus bisa menjadi teladan. Tadi nyambung yang Bro Ferry bilang. Harus bisa menjadi teladan supaya orang-orang yang saya pimpin bisa lihat figur, oh ini loh gitu. Kalau mau misalnya ini lihatnya yang kayak gini gitu. Jadi kita juga harus sebagai pemimpin harus juga bisa menjadi figur, menjadi teladan. Dan selain apa yang kita hidupi, yang kita ajarkan juga gitu loh. Jadi itu akan membuat jemaat kita tuh jadi sensitif. Itu akan membuat orang-orang yang kita muridkan jadi sensitif sehingga mereka suatu hari begitu ketemu pengajar-pengajar dalam tanda petik palsu, mereka bisa tahu, ini muaranya beda. Ini nggak seperti yang diajarkan oleh kakak pembina saya. Kira-kira gitu, Bro. Siap. Mengajarkan yang asli ya. Supaya ketika orang tahu pegang yang palsu, mereka tahu itu palsu gitu ya. Ya. Oke, thank you Kak Ade. Silakan Om Ferry Felani, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, setuju banget tadi dengan apa yang Kak Ade tadi sempat sampaikan di bagian akhir terutama tuh bahwa mengatasi pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu itu harusnya mulai dari diri kita sendiri, yaitu para pemimpin gitu ya. Kita sebagai pengkhotbah, sebagai pemimpin, sebagai gembala komunitas, start dari kita gitu. Jangan-jangan kalau kita malas belajar dengan benar, kita yang nyesatin gitu ya. Kita lah yang salah ngajar gitu. Jadi
baik kita dulu, dalam arti jangan malas gitu ya, jadi hamba Tuhan, jadi pengkhotbah, jadi gembala itu jangan malas, karena kemalasan itu menghasilkan kedangkalan, kedangkalan menghasilkan penyesatan gitu. Jadi startnya jangan malas dulu gitu sebagai seorang pemimpin. Yuk kita mau belajar sungguh-sungguh, mau diperlengkapi, mau periksa diri gitu. Terus berikutnya adalah ya tadi perlengkapi anak-anak rohani kita, jemaat kita dengan baik gitu. Karena kalau kita perlengkapi dengan baik, mudah-mudahan bisa terbangun yang namanya daya saring dan daya serap dan daya saring gitu ya. Orang untuk belajar kan perlu dua itu kan, daya serap supaya kalau dia ajar kebenaran dia buka hati dan dia bisa nyerap sebanyak mungkin pelajarannya. Tetapi jangan cuma daya serap doang, harus punya daya saring. Karena mungkin ada yang perlu disaring gitu kan dari pengajaran yang kita dengar, nggak semuanya perlu diambil gitu. Jadi itu harus punya fokus ya. Jadi jangan cuma sekedar kita mencari khotbah-khotbah atau tema-tema yang menyenangkan telinga, tapi nggak memperlengkapi mereka untuk membangun fondasi supaya tadi bisa punya daya serap dan daya saring. Berikutnya, gue juga gini sih, kenali orang yang mau kita undang gitu. Kalau gue pribadi senangnya gini, sebelum undang pembicara tuh berteman dulu gitu, kenalan dulu sama kayak kalian kan gitu ya, kenalan dulu berteman gitu. Jadi enak itu kayak undang temen gitu. Dengan begitu kita juga tidak berasumsi. Bisa jadi pengajar seseorang itu salah gitu ya. Waktu misalnya lagi khotbah ke tempat kita, dia khotbah 30 menit salah. Tapi belum tentu 30 menit itu ya maksudnya itu salah. Tapi mungkin ada part lain yang benar. Jadi gua nggak bisa ngejudge dia sesat hanya karena satu kesalahan gitu. Walaupun yang diajarkan sesat, tapi orangnya apa sesat benar nggak? Jangan-jangan dia punya pengajaran lain yang benar, tapi yang ini salah gitu. Nah kalau dekat kan juga enak ngomongnya, enak negornya atau enak untuk menilai orang ini bisa diajak ngomong nggak ya, bisa diajak dikasih tahu nggak ya untuk jangan nyampein kayak begitu. Kan kita jadi enak gitu kalau kita memang bangun hubungan. Makanya dalam pelayanan gue pikir orang-orang yang mengundang itu jangan cuma ngundang. Gitu. Apalagi kalau kita gembala ya, yuk berusaha bangun hubungan dengan orang yang kita undang untuk kenal hidupnya, buahnya, pernikahannya seperti apa gitu ya. Orang-orang terdekatnya seperti apa. Jadi itu juga salah satu yang menjadi patokan kan, nabi palsu dan pengajar palsu kalau kata Alkitab dinilai dari buahnya juga kan. Nah sebisa mungkin kita cari tahu lah buahnya seperti apa gitu. Dan kalau memang kita sudah menemukan ternyata orang itu terbukti dia pengajar sesat atau nabi palsu, ya bersikaplah tegas gitu ya. Ya lindungilah kawanan domba yang Tuhan percayakan ya, lembut tapi tegas, nggak perlu brutal juga sih ya, nggak perlu jadi kasar dan anarkis, tapi tetap kita bisa bersikap tegas ya, salah satunya mungkin nggak undang lagi atau gimana lah gitu ya, tapi bersikap tegas untuk menjagain. Tapi satu sisi yang terakhir adalah juga begini, jangan parnoan, jangan, karena ada orang yang juga takut undang pembicara manapun jadi dia doang gitu, jadi kayaknya juga kurang baik ya, karena kan kita nggak lengkap kan ilmunya kita atau karunia kita nggak lengkap. Jadi jangan sampai karena takut nabi palsu dan pengajar palsu, akhirnya kita doang gitu. Kita takut untuk membuka diri buat sahabat-sahabat hamba Tuhan lain, teman-teman hamba Tuhan lain yang juga bisa memperlengkapi potongan pewahyuan yang kita miliki. Gitu. Itu aja sih bro. Jangan semua gitu ya. Kalau bukan iya pewahyuannya nggak asli gitu ya. Ya, gue setuju tuh, KW ya, gue setuju tuh dengan apa kata Ferry juga ya, bahwa kita harus tegas, ya betul nggak sih? Yang kita perangi itu bukan pribadinya, yang kita perangi bukan orangnya, tapi yang kita perangi adalah praktek-prakteknya, ya kan? Konten-kontennya, pengajarannya gitu kan, yang perlu kita perangi, oke? Cuman masalahnya begini nih bro, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, mungkin ini yang paling susah kali ya. Ya banyak orang kan ada bro, maksudnya kayak pemberitaan dia ingin membela gitu ya ajaran Kristen yang murni dan yang benar, tapi dia munculkan di media sosial gitu kan dengan cara-cara yang agak kasar gitu ya, seperti kalian tahu lah bahwa ada akun-akun satir ya kan. Itu menurut gue sih kasar bro, betul nggak sih? Nah menurut teman-teman sendiri nih yang terakhir, bagaimana cara kita ya untuk menyikapi fenomena-fenomena akun satir ini supaya kita punya anak-anak rohani atau mereka yang udah mengikuti akun ini, supaya kita juga bijak bro menyikapi ini semua. Pesan-pesan terakhir kira-kira gimana buat Kade? Silakan Kade, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, kalau gua pribadi kan memang sekarang di sosial media banyak banget akun-akun satir, banyak sih.
Nggak semua sih gue follow juga, nggak semua tapi gue follow. Gue bisa follow yang memang gue lihat, ini bener nih, maksudnya memang cara atau arahnya. Kembali, gue selalu lihat arahnya itu gimana gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang ya gue nggak menghakimi ya, tapi kadang-kadang ada orang-orang yang bikin begituan, tapi memang dasarnya dia kepahitan gitu. Tapi ada orang-orang yang bikin begitu karena memang dasarnya mau meluruskan gitu. Nah, gue coba lihat lah, gue coba saring beberapa. Oh, ini benar nih, ini memang niatannya memang ingin meluruskan. Nah, memang dengan cara menyindir gitu, maksudnya dengan cara satir. Ya, nggak apa-apa juga. Kadang-kadang kan orang juga ada yang bisa belajar atau menerima pembelajaran dengan cara yang seperti itu, gitu. Nah, kalau gue sih lihatnya sederhana ya. Jadi terutama ya, maksudnya akun yang memang gue tahu ini satir dan memang kelihatannya memang mengarahkan ke arah kepada pengajaran firman Tuhan yang betul-betul memang kebenaran gitu. Karena keberadaan akun-akun begini kadang-kadang itu juga akan jadi guard ya, akan jadi akan jadi penjaga, betul, akan jadi penjaga juga buat beberapa orang yang memang oh iya ya, kayaknya kita diingatin lagi, oh iya ya, mungkin kita terlalu kesini karena kalau gue lihat aja kayak misalnya di dunia stand up comedy itu aja ada yang orang bisa ngerosting gitu loh, maksudnya bisa orang lain tuh bisa ngerosting dia secara pribadi dan itu diungkapin semua gaya hidupnya, caranya, dan jadi lucu-lucuan, jadi ketawa-ketawaan gitu. Nah, kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan kan juga perlu melihat gitu, oh ada nggak orang-orang yang ngelihat dari sisi-sisinya kita gitu, dan kita juga nggak bisa lihat semua dari sisi orang-orang lain. Jadi dengan adanya akun satir justru kalau saya secara pribadi jadi belajar gitu. Oh iya ya, bener-bener nih maksudnya ke sini. Oh iya ya, bener-bener. Tapi sekali lagi ya, akun-akun satir yang memang gue pilih ya, maksudnya gue tahu gitu loh. Dan gue tahu dalam pengertian bukan tahu adminnya, tapi gue lihat dari awal dibuat itu memang arahnya ke situ gitu loh, konsisten arahnya ke situ gitu. Jadi gue tahu, oh ya ini kayaknya memang arahnya ke sini nih. Nah itu aku bisa lihat ke situ. Nah di sisi yang lain, gue kadang-kadang berpikir kalau kita bicara soal generasi yang memang haus akan kebenaran, generasi yang akan membawa pemulihan segala sesuatu, termasuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Jangan-jangan yang kita perlu waspadai adalah akun-akun ini justru dipakai menjadi seperti suara kenabian buat kita gitu. Dan memang kan kalau gue lihat jadi seperti suara kenabian generasi baru lah, dalam bentuk suara kenabian generasi baru buat kita gitu. Karena memang kan kalau kita lihat di Alkitab juga suara nabi itu nggak ada yang enak kan. Itu semua nempelak, ngomongnya nyindir, itu bener-bener kelepak gitu. Nah di satu sisi kalau gue secara pribadi caranya adalah gue coba lihat akun satirnya ini konsisten nggak dia memang mau mengarahin kepada apa yang dia tuju. Misalnya dia mengembalikan firman Tuhan kepada apa yang disampaikan oleh orang kepada porsi yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah kalau itu memang konsisten di situ, nah gue akan follow, bahkan secara pribadi gue akan jadikan dia kayak guard buat gue juga. Di satu sisi gue juga berpikir bahwa mungkin ini suara kenabian juga dari generasi baru untuk memulihkan segala sesuatu, mengembalikan segala sesuatu kepada track yang benar. Jadi Tuhan bisa pakai apapun kalau menurut gue. Jadi kalau gue secara pribadi, anak-anak komunitasku untuk ikut akun satir monggo. Bahkan mereka kadang-kadang mereka tanya, Kak, ini maksudnya apa? Aku nggak ngerti. Saya jelasin, ini maksudnya gini. Nah kebenarannya itu sesuai Alkitab itu kayak gini gitu. Jadi sekali lagi ya, karena aku tekankan dari awal kepada apa yang aku berikan adalah pertumbuhan dan kedewasaan. Jadi mereka bisa menyikapi semua dengan baik gitu. Gitu, brother. Siap. Memang gue juga melihatnya seperti itu sih, bahwa keberadaan akun satir ini membuat kita jadi berhati-hati gitu ya, berwaspada untuk tidak sembarangan ngomong, betul ya. Sih? Betul. Oke, thank you Kak Ade. Ya, mungkin Om Ferry, silakan Om Ferry. Gimana nih akun satir kita?
Moga-moga ini betul-betul pertanyaan terakhir ya. Iya, ini teman gue mau nanya dulu nih, Om Ferry bukan adminnya kan ya? Silakan Om, silakan. Oke, menyikapi maraknya perdebatan soal kekristenan termasuk keberadaan akun-akun yang mengangkat isu-isu yang sensitif seperti akun satire dan sebagainya, termasuk akun pribadi juga ya, ada akun pribadi. Kalau aku pribadi nih, selain tadi juga menarik apa yang diangkat oleh Pastor Ade ya, bahwa apa yang disampaikan bisa menjadi sebuah kontrol sosial gitu ya, sebuah pengingat, sebuah hal yang bisa untuk memberitahu kita memang ternyata ada praktek-praktek yang mungkin tidak tepat, tidak benar gitu, pengajaran tidak benar di tubuh Kristus yang kita perlu tahu, waspadai dan sebagainya. Tapi selain hal tersebut, yang gue tentunya tadi setuju banget, yang pertama kalau gue menyikapinya dengan cara begini, gue percaya tidak semua hal dalam hidup gue perlu gue ladenin gitu. Nah, kalau pakai bahasa kerennya gini, choose your battle, pilih pertempuran yang lu mau masuk ke dalamnya. Kenapa? Bukan karena hal tersebut kalau gue bilang nggak penting juga enggak, tapi gini, kita pemimpin tuh harus punya fokus, harus punya prioritas, punya skala prioritas. Kalau apa-apa kita ladenin, lama-lama kita nggak akan mengerjakan tanggung jawab utama kita. Jadi itu yang gue selalu teladanin sama orang-orang yang gue pimpin, bahwa gue tahu boleh, tapi jangan semua tuh gue ladenin semua mencuri perhatian gue. Jadi tahu aja cukup kalau emang itu memang sesuatu yang perlu gue tahu, tapi selebihnya gue harus kerjakan tanggung jawab gue. Dan itu yang gue rasa kita perlu latih ke anak-anak rohani kita. Jangan sampai mereka cuma ikut dalam perdebatan-perdebatan yang panas hanya karena mereka nganggur sebenarnya, gitu ya. Mereka sedang tidak fokus kerjaan tanggung jawabnya mereka, pundak mereka kosong, nggak ditaruh kupnya Tuhan. Jadi karena nggak banyak kerjaan jadinya aneh-aneh. Tapi kalau orang tuh sibuk kerjain tanggung jawab yang Tuhan kasih gitu ya, responsibility-nya, fokus dan prioritasnya, kebanyakan kita nggak sempet ngurusnya aneh-aneh gitu ya, yang aneh-aneh ya. Kalaupun tahu boleh. Dan itu terlihat dari anak-anak yang gue pimpin, kebanyakan kalau di komunitas City Git, mereka bisa tahu ada fenomena apa yang lagi muncul, walaupun nggak yang paling baru banget gitu. Gue sempat denger tuh ada gini-gini. Tapi mereka juga nggak jadi orang yang paling nungguin berita gitu, tentang apalagi ini lagi heboh nih ke buku itu, karena kita nggak mau biasain itu gitu. Jadi kita ingin biasain bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang responsible and accountable sama Tuhan gitu kan. Kan kita harus mengerjakan responsibility dan be accountable. Jangan sampai ngurusin itu dan kita jadinya nggak ngerjain dengan benar. Dan yang berikutnya yang harus ditekankan buat anak-anak rohani kita supaya nggak terhanyut dengan bad influence ya, dari misalkan entah akun-akun yang ya ini mau juga akun satir maupun sebenarnya komen-komen di dalamnya, termasuk akun-akun pribadi misalnya ya gitu, yang bernama menyerang. Kan ada sisi positif tapi juga banyak yang sisi negatifnya ya. Yang gue percaya adalah bagaimana mengajarkan mereka punya hati yang beres di hadapan Tuhan gitu ya, dan juga punya sikap yang dewasa gitu. Kenapa hati yang beres itu penting? Karena hati kita itu akan menentukan apakah kita mudah disesatkan atau tidak gitu. Itu mengacu di ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat ayat 9 sampai ayat 11. 1 Yohanes 2 9 sampai 11 bilang gini, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi membuat orang berada dalam kegelapan itu karena dia membenci saudaranya. Terus dibilang ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Gitu. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi kalau gue simpulkan dari ayat ini, ternyata kebencian itu menghasilkan penyesatan. Dan itu membuat orang nggak tahu kemana dia pergi. Gitu. Tapi sejauh kita punya anak-anak rohani itu hatinya beres gitu ya, kita beresin gitu ya. Jadi apapun yang dikipas sama orang gitu ya, mereka nggak mudah terprovokasi. Biasanya yang mudah terprovokasi itu kan yang hatinya juga yang misalnya pernah punya luka sama otoritas sebelumnya di gereja sebelumnya. Ya gitu kan paling gampang kan gitu. Jadi kalau pastikan bahwa betul kebalamu yang dulu pernah melukain kamu, betul mungkin orang tua pernah melukain kamu, betul ada hamba Tuhannya kayak gini-gini, tapi hatimu harus beres. Kalaupun melihat berita-berita yang diangkat gitu ya, berita-berita benar bahwa ada hamba Tuhan yang kayak gini, kayak gitu dan sebagainya, lihatlah dengan sebuah sikap yang objektif gitu, bukan dengan tadi yang sumbu pendek gitu, mudah terprovokasi dan akhirnya memperkeruh suasana. Kan kalau kata kitab Ibrani 12 bilang salah satu orang yang punya akar pahit itu cirinya adalah dia mencemarkan banyak orang gitu ya. Gitu ya. Jadi
ya jangan sampai kayak gitu. Kalau sampai lu jadi ikut mencemarkan banyak orang, itu nandain lu juga punya kepahitan sebetulnya gitu. Jadi sikapilah semua info-info atau konten-konten yang diangkat oleh akun-akun seperti itu dengan cara yang dewasa. Jadi kita punya wawasan, punya pengetahuan, sambil menjaga diri supaya kita juga tidak jatuh pada kesalahan yang sama kalau memang itu adalah sebuah kesalahan yang kita perlu waspadai. Itu aja, bro. Thank you buat pertanyaan terakhirnya loh. Gue pastikan dulu ini terakhir. Siap. Kita udah sejam nih mengudara nih, bro. Nggak berasa ya. Persiapan kan? Sama persiapan kan? Diprovokasi sama Bro Dieter. Bro, yang terakhir nih, benar-benar yang terakhir ya. 1 menit closing statement dari kalian buat para pelayan generasi yang ada di luar sana, teman-teman kita ya. 1 menit aja ya bro ya, dari Kak Ade dan Kak Ferry, 1 menit masing-masing. Oke, waktu dan tempat gue persilakan. Pesan terakhir, closing statement. Oke, silakan. Oke, buat para pemimpin yang mendengarkan, simpel aja. Kita nggak usah ribut soal situasinya seperti apa hari ini. Kita nggak usah ribut soal kondisinya seperti apa hari ini. Tapi yang terpenting adalah kita bagaimana bisa menyikapi segala sesuatu yang terjadi hari ini dengan benar. Karena saya percaya segala sesuatu akan indah kalau kita bisa menyikapi semuanya dengan baik dan semuanya dengan benar. Nah, untuk bisa menyikapi semua dengan benar, nggak ada yang lain. Kita harus tetap bisa berdiri teguh dan mengerjakan setiap apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, dan kita menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan itu berdiam dalam diri kita, Roh Tuhan ada dalam diri kita, dan kata antusias itu diambil dari kata entheos yang artinya Tuhan di dalam. Saya yakin kalau kita sadar sebagai pemimpin bahwa Tuhan ada dalam diri kita, apapun situasinya, apapun kondisinya, kita akan tetap semangat, kita akan tetap antusias untuk melayani generasi yang ada sekarang. Itu aja. Christ in you, gitu. Christ in you. Silakan Om Ferry. Thank you Kak Ade ya. Silakan Om Ferry. Oke, pesan-pesan buat teman-teman semua adalah begini. Di tengah-tengah kita menghadapi era pandemi, ketidakpastian, dan banyak fenomena yang terjadi dalam tubuh Kristus, gue teringat akan satu buku yang pernah gue baca, yaitu 21 Hukum Kepemimpinan dari John C. Maxwell. John C. Maxwell pernah mengajarkan bahwa dalam leadership, menurut dia ada 21 hukum kepemimpinan. Apakah itu? Cari saya tahu sendiri ya. Itu banyak banget 21 loh. Tinggal di browsing aja. Itu ada macam-macam gitu ya. The law of apa. Tapi John Maxwell pernah bilang begini, dari 21 hukum, ada 2 hukum kepemimpinan yang paling sukar diajarkan. Tapi harus memiliki. Yang pertama yang namanya the law of intuition. Hukum intuisi. Dan yang kedua yang namanya the law of momentum. Gitu ya. Why ini penting hari-hari ini? Karena kita berhadapan dengan ketidakpastian akan masa depan. Mau itu ada pandemi atau tidak, masa depan kita sedang berubah dengan kecepatan eksponensial, cepat banget dan mengejutkan. Tubuh Kristus jangan kena dampaknya. So, gue percaya sebagai leader kita perlu punya intuisi. Intuisi itu dibentuk oleh pengalaman kita, oleh pengetahuan kita, termasuk oleh peran Roh Kudus dalam diri kita. Pastikan kita punya intuisi untuk bisa mengenali, bisa mencium apa yang works, apa yang nggak works gitu ya, dalam pelayanan, ibadah, perubahan ibadah online. Lu harus bisa menangkap intuisi-intuisi yang kayaknya ini bisa begini deh, ya kayaknya begini deh gitu ya. Itu ketajaman itu perlu banget pemimpin punya. Dan yang kedua adalah the law of momentum. Di tengah-tengah ketidakpastian, bagaimana lu bisa menciptakan momentum, bisa mengenali momentum dan menangkap momentum itu penting banget. Karena kalau enggak, lu cuma jadi tertinggal, jadi penonton doang, dan ya nggak bisa ngeliding gitu. Jadi justru kalau lu bisa menangkap momentum, kepemimpinan lu akan semakin grow, akan semakin besar influence-nya di tengah-tengah pandemi ini. So, latih dua hal itu dibilang paling sulit dalam 21 hukum kepemimpinan, tapi paling diperlukan hari-hari ini. The law of intuition and the law of momentum. Sedap. Ya, kesimpulannya adalah ya kita sebagai pemimpin kita mesti bergumul nih. Kita harus relevan dengan kehendak Tuhan dan mengerjakannya gitu ya, Bro ya. Supaya kita dapat intuisi dan kita dapat momentumnya. Oke? Jadi buat para pendengar ya, ini bincang-bincang saya dengan Kak Ade Surya Tarigan dan Om Ferry Felani. Sepanjang 1 jam teman-teman mesti nonton ini ya. Karena kita akan belajar banyak hal di sini. Oke? Buat teman-teman thank you semua. Udah join? Thank you, bro. Ya, God bless you. Tuhan memberkati.